Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi berjumpa bersama saya Arif Angon, teman. Oke teman, kenapa saya bilang beternak bebek harus pikir-pikir dulu ya kan? Yang pertama itu kan kita satu butuh modal banyak yang pastinya ya kan. Ini bukannya saya menakut-nakuti teman ya kan. Jadi bebek tuh pertama dulu tuh modal nekat lah teman. Bisa dikatakan tuh saya terlalu nekat ya kan, karena dulu tuh saya ternak bebek itu pengalamannya cuma pengalaman angon gitu kan teman-teman. Saya tuh kan dulu ternak bebeknya tuh menyontoh ternak bebeknya bapak saya, karena dari dulu saya bebeknya tuh diangonkan, belum pernah jadi kuncinya ini teman, kalau mau ternak bebek memang harus dipikir-pikir dulu. Yang pertama yaitu teman-teman harus tahu ibaratnya tuh teman-teman dikit-dikit udah punya pengalaman dulu lah. Tanya-tanya, misal lihat channel-channel di YouTube seperti itu teman. Jadi setiap YouTuber itu ya kadang dalam bebek kan mempunyai cara berternak masing-masing. Dia tuh mempunyai ibaratnya kita ilmu ya kan, masukan buat kita untuk beternak lebih bagus. Jadi nggak ada salahnya lihat beberapa channel sebagai referensi atau baca-baca blog ya kan tentang bebek seperti itu teman. Jadi kita udah siap pada saat mulai berternak bebek sistem kandang. Ini khususnya yang bagi pemula seperti itu teman. Juga yang pertama itu butuh modal banyak juga ya kan. Terus kandang, untuk kandang sendiri sih itu tergantung teman-teman sendiri ya kan. Saya kan ini kandangnya di sawah juga seperti ini ya kan. Jadi kalau teman-teman mau punya terpal atau plastik itu nggak masalah. Yang penting itu intinya itu dalam kandang bebek itu hangat dan bebeknya nyaman seperti itu teman. Itu pertamanya itu seperti itu dalam kandang seperti itu. Jadi intinya itu harus banyak-banyak belajar pertamanya. Terus kalau mau ternak bebek jangan langsung banyak teman. Teman coba ternak misal 10 ekor dulu, atau ternak ya 15 atau 20 teman. Jadi setelah berternak sedikit seperti itu, jadi teman-teman tuh harus jadi mengerti jumlah takaran pakan, terus cara perawatannya, tingkah lakunya bebek dalam kesehariannya seperti itu teman. Jadi misal dalam bebek 20 dia tuh bisa menghasilkan telur di atas 70% ya kan. Itu kan sudah berhasil ya kan, bagus lah teman. Jadi suatu saat teman-teman ingin beternak bebek banyak, itu udah ada ilmunya. Jadi tinggal kalikan jumlah takaran pakannya itu aja sendiri teman. Jangan langsung banyak lah. Jadi seperti saya dulu memang saya menyontohkan diri saya sendiri ya kan. Dulu belum pernah berpengalaman tentang bebek sistem kandang. Jadi dulu belum pernah berpengalaman bebek sistem kandang, udah langsung terjun ke bebek sistem kandang seperti ini. Ya udah, saya nggak tahu ilmunya, terus belum pernah tahu cara pakannya seperti apa takarannya, ya jadinya rugi banyak teman. Nggak ada hasilnya, nggak ada telurnya sama sekali. Terus dulu kan ibaratnya tuh kalau biasalah peternak pemula kan biasanya tuh kayak seperti saya dulu kan sukanya mencari pakan-pakan alternatif supaya lebih hemat, tapi justru malah lebih merugikan kita. Jadi bebek itu kan ya memang memerlukan banyak protein kalau khususnya bebek petelur ya kan. Juga takarannya semakin ditambahkan kalau udah mau menjelang bertelur seperti itu. Jadi ya kita memang benar-benar harus, khususnya untuk saya sendiri aja masih sering-sering membaca ya kan, tanya-tanya sini tentang bebek seperti itu. Karena di kampung saya sendiri ini yang bertahan berternak bebek cuma saya, yang lain udah banyak yang berternak ayam petelur teman. Jadi karena teman untuk takaran pakannya aja antara bebek petelur sama ayam petelur tuh lebih banyak bebek petelur teman. Teman saya tuh mempunyai 100 ekor ayam petelur. Itu takaran pakannya tuh hampir sama seperti bebek saya yang 75 ekor teman. Bahkan lebih banyak bebeknya yang 75 ekor teman. Jadi itu lebih hemat pakan ayam petelurnya daripada bebek petelurnya seperti itu teman. Tapi saya bertahan bebek. Ya jadi seperti ini. Ini maksudnya saya berpikir-pikir tuh kan bukan saya menakut-nakuti teman. Jadi ya ini tuh cuma sebagai referensi ya kan, kalau mau berternak bebek memang butuh waktu ya kan. Terus butuh biaya. Terus butuh tenaga. Bebek kan binatang yang memang boleh dikatakan rakus, memang makannya banyak teman seperti itu. Saja ini bebeknya di sini yang
masih banyak yang di sana itu belum bertelur, saya pisahkan supaya pakannya lebih hemat seperti itu teman. Juga ini kan musim penghujan, saya juga udah tambahin takarannya, sudah tambahin pakanannya, tetap bertelurnya aja masih berkurang bertelurnya. Tidak seperti musim kemarau. Kalau pas kemarau itu bertelurnya bagus bebeknya teman. Kalau hujan seperti ini ya memang sih dalam artikel nggak ada alasan musim hujan musim kemarau bebek tetap harus bagus, tapi ya kenyataannya di lapangan prakteknya udah sesuai dengan pakannya, sudah kita sesuaikan dengan takaran rangsumnya, tetap aja bertelurnya berkurang. Ya karena mungkin kandang saya mungkin di tengah sawah seperti ini ya kan, di atas kolam mungkin terlalu dingin, itu bisa jadi teman. Jadi seperti itu. Jadi ya ternak bebek itu ya susah-susah gampang ya kan. Jadi buat teman-teman besoknya kalau mau berternak bebeknya ya memang benar-benar harus dipikirkan dulu lah ya kan. Berikan dulu masalah keuangan, terus pembuatan kandang. Intinya modal lah ya, modal. Selain modal juga ada mental, juga kesiapan kita mau berternak bebek ya kan. Karena berternak bebek itu ya juga banyak omong sana sini ya kan, seperti itu. Jadi kita harus siap-siap mental aja teman, seperti itu. Jadi jangan mudah tersinggung atau gimana-gimana. Teman mau ternak bebek, kandangnya itu nggak harus bagus, nggak masalah teman. Pakai terpal, plastik juga nggak masalah. Yang penting itu intinya itu di dalam kandang tuh hangat dan bebek nyaman, seperti itulah teman. Tapi kalau kandangnya sebagus mungkin, kalau bebeknya tidak nyaman terus tidak hangat, banyak gangguan kan sama aja gitu, seperti itu teman. Jadi ya itu pengalaman saya sendiri teman. Kalau mau berternak bebek ya memang harus dipikir-pikir dulu. Memang bener-bener rakus lah bebek lah kalau menurut saya ya kan. Pagi ini aja saya bertelurnya ini, kemarin bertelur banyak teman. Ini kemarin bertelur banyak, ini udah mulai, ini kan masa-masa produktif. Sekarang aja bertelur cuma berapa ini tadi. Tuh cuma bertelur 7 butir teman. Ini udah berapa hari nih, 5 hari lah seperti ini lagi merosot telurnya teman. Ya semoga aja menjelang lebaran ini harus deras ya, maksudnya harus deras lah. Yang ini juga udah harus mulai bertelur ya kan, karena kalau musim lebaran di tempat saya itu banyak pesanan telur asinnya teman. Jadi ini teman, intinya itu kalau mau beli bebek pertama itu yang bayah-bayah, jangan seperti saya dulu beli bebek itu di pasar karena kayak belum tahu, jadi dikasih bebek yang udah tua. Jadi dia itu baru bertelur 2 bulan udah rontok bulu, udah molting, pokoknya udah stres lah bebeknya. Karena dulu itu saya beli di pasar tuh ternyata tuh dia tuh bebek angon. Jadi saya pindah jadi bebek kandangan seperti ini. Dia stres, jadi beradaptasi dulu sampai 1 bulan lebih lah, udah memerlukan banyak uang untuk beli pakan. Jadi saya jadi rugi seperti itu. Jadi setelah itu saya sengaja beli bibit bebek dari teman saya yang ada di Klaten itu 200 ekor tuh DOD, benar-benar dari DOD. Nah setelah itu kan banyak yang mati juga teman, karena mungkin dari Klaten hawanya hangat ke hawa pegunungan tempat saya ini dingin, mungkin dia tidak cocok seperti itulah. Jadi saya memang banyak ruginya juga. Terus saya menetaskan sendiri, itu alhamdulillah banyak malah nggak pada mati teman. Jadi dari penetasan sendiri ini menghasilkan bebek-bebek bayah yang benar-benar bayah, bukan bayah yang dari pasar dulu ya kan, katanya bayah ternyata udah tua. Jadi kalau benar-benar bebek bayah itu masa bertelurnya itu panjang teman, bagus banget telurnya teman, seperti itu. Jadi ya memang kita tuh harus tahu lah jeli. Jadi kalau mau beli bibit bebek lebih baik kalau memang kita ragu dengan bebek yang udah dewasa, dari DOD juga nggak masalah teman, itu juga lebih bagus karena udah bener-bener bebek dari bebek bayah atau bebek muda itu sendiri teman. Jadi ya seperti itulah pengalaman saya tentang bebek. Di sini tuh memang disuruh berpikir-pikir dulu ya, memang bukannya saya menakut-nakuti, karena ya memang harus dipikirkan dulu sesuatunya. Jadi kedepannya kita berternak itu tidak, ibaratnya tuh kita tidak menyesal ya kan. Udah terbayang-bayang angan-angan laba yang bagus ya kan, keuntungan yang bagus, ternyata ujungnya
mengecewakan, jadikan kita down seperti itu. Jadi lebih baik kita persiapkan diri aja dulu seperti itu teman. Jadi supaya setelah kita beternak, kita tahu, kita udah punya ilmu, udah punya caranya. Jadi kalau kita udah tahu, udah mantap di bidangnya, ibaratnya itu udah keahlian kita, itu pasti akan mendapatkan hasil teman. Jadi itu tidak ada usaha yang sia-sia, pasti akan mendapatkan hasil kalau kita menekuni usaha itu sendiri teman. Jadi kita semangat dan ibaratnya tetap berjuang gitu aja teman. Oke teman, ini aja sharing-sharing tentang ternak bebek saya. Jadi seperti ini teman lah kira-kira. Memang ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, atau mungkin bahasa saya selalu belepotan, ya memang seperti ini teman adanya. Oke teman, ini aja saya sampaikan. Semoga teman-teman semuanya sukses dalam menjalankan usahanya. Salam sukses peternak Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.